Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini sangat cerah sekali. Mumpung belum hujan, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu profesor Indonesia yang cukup terkenal, yaitu Profesor Jawahir. Beliau adalah profesor di bidang hukum internasional. Nah, bagaimana seluk-beluk tentang pendidikan beliau dan karya beliau nanti kita bisa langsung berbincang dengan Prof. Jawahir. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Muhammad Ma'ruf. Terima Iya, kasih atas silaturahmi hari ini ya. eh, alhamdulillah, Prof. Kita keadaannya sehat. Profesor juga sehat selalu ya. Alhamdulillah sampai hari ini sehat. Ya, Prof. Jadi kita dari komunitas Real Thinkers, yaitu komunitas antar doktor di seluruh Indonesia, tergabung dalam Subhanallah. komunitas bernama Real Thinkers. Jadi kita ingin anak-anak muda yang sudah bergelar doktor itu saling berdiskusi, sharing pengetahuan dengan berbagai bidang disiplin yang bermacam-macam, Prof. Baik, Nah, nanti kita ingin uraian dari Prof. Jawahir bisa menginspirasi kepada kita semua khususnya dan juga kalangan masyarakat umum pada umumnya yang berkaitan dengan tema tentang hukum tentunya ya Prof ya. iya, oke. Oke Prof, saya tidak tahu Profesor Jawahir bukunya ada berapa, karyanya ada berapa. Eh, Kalau boleh tahu, silahkan Profesor mengenalkan diri terlebih dahulu, mungkin singkat saja pendidikan dan karyanya ada berapa. Silahkan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. siang dan salam sejahtera bagi kelompok atau grup The Real Thinker. The Real yang Real Thinker ya. Jadi ini para kaum muda yang memang memiliki kecenderungan untuk selalu berpikir memikirkan bangsa untuk masa depan. Tentu saja ini tidak berhenti pada berpikir, tapi juga berpindah. Nah, saya sampaikan kepada pimpinan, kepada Mas Muhammad Ma'ruf yang telah menggagas munculnya dari singkir bagi kawan-kawan yang sudah bergelar doktor baik dalam negeri maupun. Nah, forum ini kita gunakan sebagai sharing pandangan tentang kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa. Saya kira penting sekali. Eh, Saya dipanggil hmm, Jawahir Tantowi ya. sebagai guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Kemudian latar belakang pendidikan saya semula adalah dari pendidikan sanawiyah dari Hmm, Cililin, Bandung ya. Kemudian menuliskan pada tahun 1973 ke Yogyakarta di pendidikan kehakiman Islam Negeri di Yogyakarta. Dan kemudian pada tahun 1976 saya meneruskan studi ke Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia. Sejak tahun 1982 saya direkrut menjadi dosen Fakultas Hukum UI Universitas Islam Indonesia. Kemudian pada tahun 87 saya dipilih sebagai salah satu peneliti ahli untuk melakukan pelatihan penelitian di Sulawesi Selatan di bawah di bawah pendidikan pelatihan penelitian di bawah Yayasan Ilmu Sosial yang ketika itu direkturnya adalah Pak Profesor Selo Sumerjan dengan Profesor hmm, Puncalani Hirat ya. Kemudian pemikiran-pemikiran kehidupan berbangsa, bernegara dan keislaman saya kira lebih banyak dipengaruhi oleh para pemikir sebelum reformasi. Di situ ada Profesor Amin, Dr. Amin Rais, kemudian ada juga Profesor Kunto Wijoyo, yang pada waktu itu kita berguru langsung kepada mereka, termasuk juga kepada Profesor Buya Syafi'i Marif, yang sampai hmm, sekarang beliau masih aktif berpikir dan menulis. Nah, saya kira mereka-mereka inilah kemudian saya jadikan keteladanan. Nah, mereka pernah suatu saat pertemuan dengan Profesor Pak Natsir di Jakarta, pada saat saya pada tahun 1988 pergi ke Australia, saya pernah berkunjung kepada Pak Natsir dan memohon restu bahwa saya ke Australia, salah satunya juga adalah akan mencoba berdakwah di kampus-kampus. Dan alhamdulillah, cita-cita berdakwah di kampus itu kita
mendapatkan respon yang positif dari rekan-rekan dari mahasiswa Muslim, baik Indonesia, Malaysia maupun di Timur Tengah. Maaf Prof, saya potong sebentar. Tadi dengan Pak Nasir yang terkenal itu, yang pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia atau yang mana? Iya. Oh, betul. Luar biasa. Jadi Oke, silakan Prof, silakan lanjut lagi. Pada tahun 1988 sebelum pergi ke Australia, saya sempat bersilaturahmi kepada Pak Nasir dengan alasan saya ingin mendapat doa dari beliau karena beliau orang besar ya ulama dan orang besar. Siapa tuh kita dapat karomahnya dari orang-orang besar itu, dari ulama-ulama. Dan kemudian satu hal yang dititipkan kepada saya, di mana saja kamu berada, maka jangan lupa adalah berdakwah. Jadi kamu tidak boleh atas nama partisan politik yang berbeda, kamu berhenti berdakwah. Nah, saya sampaikan kepada Pak Nasir ketika itu, saya insya Allah akan sekolah ke Australia, dan insya Allah dakwah saya akan kembangkan di kampus-kampus. Sampai kemudian di 4 kampus, saya menjadi khotib pertama, khotib Jumat ya. Karena pada waktu itu tahun 88 masih sangat susah mencari orang-orang yang berani untuk tampil, apalagi menjadi khotib dalam sebuah forum yang internasional, kira-kira seperti itu. Tepatnya di daerah mana Prof itu? Tepatnya di Australia sebelah mana itu? Di Australia Barat, di Western Australia, Perth ya. Jadi di situ ada University of Western Australia di mana saya kuliah. Kemudian juga ada Murdoch University. Kemudian yang paling terkenal saya mendirikan kegiatan keislaman adalah kegiatan akademik yang paling komprehensif ada di Curtin University of Western Australia ya. Jadi disitulah pertama kali mengembangkan kiprah dakwah selain mendirikan Jumatan di kampus Curtin University. Kemudian selanjutnya kita juga terus menunjukkan komunikasi dengan Pak Nasir. Kenapa? Karena pada waktu itu tahun 88 dari Curtin University menawarkan kepada mahasiswa Muslim untuk menyediakan tempat yang dapat didirikan musola ataupun transferable praying place atau tempat yang dapat dipindah-pindah untuk beribadah. Dan alhamdulillah pada tahun 90-an sebelum saya pulang terlaksana mendirikan masjid di sana yang bersifat transferable ya, yang bersifat berpindah-pindah. Nah, pada tahun-tahun 88 itu kalau resmi berkunjung kepada Pak Nasir dengan membawa surat dari Profesor Maloney ya. Profesor Maloney itu the vice chancellor daripada Curtin University di Western Australia ketika itu, yang intinya surat itu menawarkan kerjasama untuk mendirikan masjid untuk pembiayaan yang diharapkan dari ketika itu Pak Nasir diharapkan dapat menjembatani untuk mendapatkan pembiayaan dari Kuwait ya. Tapi sayang pada tahun 88 itu Pak Nasir sudah termasuk seseorang yang tidak diizinkan untuk pergi ke luar negeri karena beliau termasuk orang yang ikut dalam penandatanganan petisi 50 ya. Jadi pada waktu itu sedikit terhambat, tapi kendati pun terhambat, pada dasar cita-cita saya atau mimpi saya untuk mengembangkan dakwah di universitas-universitas di Australia Barat, alhamdulillah terbukti dan sampai sekarang masjid, dan terakhir kemudian mendirikan bangunan masjid di Universitas Western Australia ya, di Perth-nya. Tapi alhamdulillah sejak tahun 88 saya masuk di sana, kegiatan-kegiatan aktivitas akademik maupun keislaman, termasuk mendirikan Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Australia. PPI ya Prof ya? PPI ya? PPI untuk ya. Yang pertama kali ya? Pertama kali didirikan itu Prof? Betul. Luar biasa. Luar biasa Prof. Kayaknya panjang sekali Prof. Nanti kita bisa berdiskusi lagi tentang riwayat pendidikan di segmen selanjutnya Prof. Jadi kayaknya kita harus banyak informasi, kita gali informasi yang lebih banyak lagi dari Profesor Jawahir. Nah, sekarang saya mendapatkan informasi Prof tentang karya-karya Profesor. Di antaranya coba dicek ya Prof ya. Pertama, Sosiologi Hukum Kontemporer, Benturan Hukum Lokal dengan Hukum Nasional, Prophetic Law dan Pandemi Karakter Adaptif Hukum Islam terhadap putusan WHO dan implementasinya pada masyarakat Muslim di berbagai negara, Kejahatan Korupsi di Indonesia, Perspektif Hukum Internasional dan Nasional, Hukum Inklusif Perspektif Indonesia, Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme, Perjanjian Internasional dan HAM dalam Konstitusi Negara-Negara ASEAN, dan masih banyak lagi Prof. Betul ya Prof ya?
Betul. Ya. Alhamdulillah itu merupakan karya-karya yang saya kerjakan selama 10 tahun terakhir ya. Nah, yang menarik Prof, saya pernah mendapatkan buku dari Profesor Jawahir yang berjudul Mazhab Tamsis dan Teori Hukum Inklusif Berkeadilan. Nih, saya membaca di berbagai media dan ini gagasan yang menarik, Prof. Kira-kira Profesor Jawahir bisa menceritakan nggak khusus untuk buku ini aja, Prof, tentang gagasan Mazhab Tamsis dulu, Prof. Kira-kira apa ini? Baik, Madhab Tamsis itu merupakan grup berpikir yang lahir daripada kampus UI yang ketika itu sangat kecil ya, sebuah lorong kecil tetapi melahirkan pemikir-pemikir hukum yang memiliki karakter dalam cara berpikir hukum. Misalnya lahirlah orang besar seperti Dr. Altijo Arkostar LLM sebagai hakim agung yang membanggakan bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jadi kalau kita menyebut Tamsis School of Law, itu artinya alumni Fakultas Hukum UI yang lahir dari kampus Taman Siswa, yang kita sebut kalau Taman Siswa nanti akan redundant dengan gerakan pemikirnya Taman Siswa ya, yang dipelopori pada zaman kemerdekaan oleh Ki Hajar. oleh tokoh-tokoh pendidikan di Taman Siswa ketika itulah kemudian karena dari jalan Taman Siswa lahir pemikir-pemikir hukum yang memiliki karakter dibandingkan pemikiran-pemikiran hukum yang lain. Salah satunya adalah apa? Pemikiran hukum mereka itu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai keadilan, dan alhamdulillah konsisten mereka sebagai alumni Madhab Tamsis. Nah, di Indonesia memang belum biasa menyebut School of Thought itu. Kalau kita bandingkan di Perancis ada École, ada Sorbonne. Kira-kira seperti itu, kita menirulah apa yang berkembang di wilayah-wilayah di Eropa ya, misalnya ada Sorbonne, ada École, ada Chicago, ada Harvard, ada Berkeley. Kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian satu pertimbangan mengapa Tamsis School of Law itu perlu dimunculkan. Pertama, karena gerakan pemikiran hukum positivisme itu sudah benar-benar hanya memberikan keuntungan dan memihak kepada kelompok-kelompok penguasa dan pengusaha. Jadi kritik-kritik daripada seorang filosof dari Inggris misalnya, positivisme ini tidak lain hanya memberikan dukungan terhadap dalil yang mengatakan bahwa law greens the poor and the rich govern the law. Jadi hukum bagi positivisme itu menurut Oliver Goldsmith ya, hukum itu dipandang sebagai sesuatu yang menggreen, yang mengikis habis orang-orang kecil, dan memang apa yang disuarakan oleh Oliver Goldsmith tahun abad-abad ke-19 itu menjadi fakta di Indonesia saat ini, di mana ada istilah hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Itu namanya itu sama dengan law greens the poor and the rich govern the law. Nah, dari pandangan itu kemudian jadi kecenderungan pemikiran hukum positivistik ini hanya melahirkan tukang-tukang hukum yang kemudian menurut Wayne Morrison yang dikatakan sebagai mereka hanya berpikir hukum positivistik yang pragmatis, tetapi intinya juga mereka have they forgotten. Nah, mereka juga sudah melupakan, sungguh-sungguh para pemikir positivisme hukum ini sudah melupakan tentang have they forgotten to tell the truth. Jadi mereka sungguh-sungguh telah melupakan untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan dalam hukum. Nah, itulah kemudian Madhab Tamsis sebagai gagasan yang muncul dari Yogyakarta untuk melakukan semacam breakthrough atau terobosan terhadap kemandegan berpikir positivistik yang didominasi oleh peradaban Barat, yang ini dimulai tentu dari Yunani, Romawi, sampai kemudian ke Eropa ya. Nah, apa yang hilang? Yang hilang adalah tidak adanya penyebutan tentang peradaban Timur, yang itu datang dari para apa yang disebut oleh dalam buku saya
apa yang saya sebut dengan ada masyarakat tanpa negara tetapi dipimpin oleh para nabi, atau society without state led by the prophet. And itulah kemudian gagasan daripada madhab tanfis ini, selain akan ditandai dengan buku hukum inklusif, yaitu buku yang akan melakukan terobosan terhadap kecenderungan hukum yang eksklusif menegara tetapi tidak merakyat. Bahkan rakyat kecil tertindas oleh adanya hukum yang ditentukan oleh kaum pengusaha itu ya. Jadi kita terus terang aja prihatin dengan situasi ini, dan mudah-mudahan dengan buku teori hukum inklusif itu sebagai sebuah pencerahan atas kemungkinan mandeknya peradaban manusia, yang tentu salah satunya aspek ilmu hukum yang harus kita luruskan. Jadi ilmu hukum itu harus berbasis pada kebenaran dan juga memiliki aspek-aspek keunggulan dalam konteks keadilan ya. Jadi hukum tidak hanya dibuat dan digunakan oleh alat penguasa dan pengusaha, tapi juga semua rakyat harus merasakan manfaat hukum. Nah, untuk merasakan manfaat hukum dengan adanya keadilan itu, tentu akan harus bertanya hukum yang mana yang dapat, yang mengandung kebenaran dan mengandung keadilan itu. Nah, inilah kemudian para pendekar dari madhab tamsis disuarakan oleh Dr. Artijo Alkostar, disuarakan oleh Profesor Dr. Mahfud. Saya kira ini tokoh-tokoh madhab tamsis yang menjadi keteladanan bagi generasi yang akan datang. Bayangkan aja, alhamdulillah, saya kira generasi mereka ini generasi pencerahan yang kampusnya pada tahun 70-an, saya pertama kali kuliah, itu kampusnya itu hanya cukup untuk mungkin sama dengan sekolah SMA zaman sekarang. Jadi taman siswa itu ada yang namanya blok Fakultas Hukum, satu lorong, itu di situ ada kampus Fakultas Hukum yang kecil. Tapi dengan kampus kecil itu melahirkan tokoh-tokoh pemikir hukum yang besar dan memiliki integritas moral yang cukup tinggi. Nah, inilah kemudian madhab tamsis muncul dengan teori hukum inklusif, dan insya Allah nanti akan dikembangkan pada paradigma hukum yang disebut paradigma hukum profetik. Ya. Iya. Nah, kembali kepada Sebentar, Prof. Sebentar, saya mau gali lebih lanjut, Prof. Kayaknya banyak sekali informasi nih, Prof. Jadi pertama saya bisa katakan bahwa mazhab tamsis itu betul-betul mazhab yang baru di Indonesia dalam kerangka melawan hukum positif. Dan kenapa dilawan? Karena hukum positif itu hukum positivis ya, bukan positif ya. Hukum positivis ya, itu satu aliran yang menyebabkan hukum itu tidak berkeadilan. Iya, betul. Ya, begitu ya, Prof ya. Nah, betul. Sebagai sebuah mazhab tentunya ada komunitas ya, Prof ya. Kita mau tanya yang kecil-kecil dulu, Prof. Nah, kira-kira itu awal berdirinya gagasan itu apakah dari Prof Jawahir ataukah itu ide kolektif? Gimana, Prof? Ya. Apakah hanya eksklusif miliknya UII? Kan ini inklusif, Prof. Hukum inklusif. Betul. Apakah orang-orangnya eksklusif atau bagaimana? Silakan, Prof. Itulah kemudian kita juga sudah menyatakan inklusif itu terbuka, tidak eksklusif, tidak hanya menutup diri bagi Fakultas Hukum UI. Nah, pada waktu gerakan itu muncul pada tahun 2016, pada waktu saya ulang tahun ke-60 ya, dan dari buku yang ulang tahun itu kemudian melahirkan gagasan tentang munculnya madhab tamsis sebagai sebuah model berpikir ya. Nah, jadi termasuk juga Profesor Mahfud juga mendukung gagasan ini tahun 2006, Prof. 2016 ya. 2016 ya. Ya, 2016. Nah, sekarang alhamdulillah, jadi gagasan ini sudah disebarluaskan melalui pendidikan yang ada di dokter-dokter di Fakultas Hukum UI khususnya ya, dan beberapa fakultas hukum yang memang berkembang di Fakultas Hukum UI. Tetapi dengan buku yang itu keluar, kita juga ada beberapa penulis yang ada di luar UI yang mencoba menulis tentang pendekatan hukum inklusif terhadap pemecahan masalah, misalnya pemecahan masalah hukum pernikahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu saya dengar ada satu disertasi yang sedang dipersiapkan di Fakultas Hukum Universitas Erlangga ya. Kemudian juga ada di Fakultas Hukum UI juga yang menulis disertasi tentang teori hukum inklusif yang dikaitkan dengan persoalan yang menyangkut putusan-putusan daripada
pengadilan tipikor ya. Maaf Prof, Baik. biar yang lihat channel ini lebih mudah karena ini kan yang lihat bukan hanya orang hukum, Prof. Kira-kira Profesor Jawahir bisa nggak memberikan contoh penyebab ya hukum tidak berkeadilan itu karena orang-orang di dalam hukum itu sendiri memiliki keyakinan terhadap positivisme hukum. Kira-kira contohnya apa, Prof? Baik, jadi karena pemikiran pemahaman positivistik itu salah satu kelemahannya itu tidak mengakui adanya nilai-nilai kebenaran, atau pemikiran hukum positivisme itu hanya membenarkan pengembangan ilmu hukum dengan belajar ilmu hukum. Jadi hukum dengan hukum. Nah, itulah kemudian saya tidak mengalami kecocokan. Jadi itu yang dikembangkan oleh seorang filosof, Hans Kelsen, dengan teori hukum murninya, the pure theory of law, yang itu kebanyakan dianut oleh pemikir-pemikir hukum di Indonesia. Bagaimana hukum yang demikian rupa sempit akan mampu menjawab persoalan-persoalan yang semakin hari semakin kompleks, yang kemudian antara hukum dan fakta itu biasanya fakta lebih dulu datang, hukum belakangan. Nah, hukum positivisme tidak mampu merespon apa yang menjadi kebutuhan masa-masa di dalam masa-masa di mana hukum itu mengalami apa, maksud saya di mana masyarakat itu mengalami perubahan-perubahan dahsyat. Nah, agar hukum itu tetap berfungsi soluble atau dapat memecahkan persoalan kepada masyarakat, maka kemudian teori hukum inklusif itu dibangun sebagai basis dari teori yang dikembangkan oleh Profesor Robert Mark-Caudal dari Oxford University di Inggris ya, yang dia pada waktu membangun sebagai direktur International Law Study and Comparative Legal System ya. Jadi kita mengambil gagasan hukum inklusif itu ketika ada kemacetan dalam sistem hukum internasional yang menempatkan hukum internasional itu hanyalah melibatkan negara-negara saja. Padahal ternyata di dalam hukum internasional itu yang terlibat bukan hanya negara, masyarakat, warga negara individu juga terlibat dalam pemikiran-pemikiran yang progresif untuk menentukan arah dari perjalanan perserikatan bangsa-bangsa. Itu banyak, bukan negara yang menentukan arah daripada pemikiran hukum internasional. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir kalau hukum itu hanya didekati dengan linear, maka tentu kita tidak pernah akan mencapai adanya ontologis hukum. Jadi tidak mungkin akan mampu menjelaskan hukum sampai pada hakikat kebenaran. Kenapa? Ya, sebentar Prof. Ini menarik sekali, Prof. Banyak sekali gagasannya, Prof. Jadi satu-satu, Prof ya. Sebentar. Jadi gagasan Hans Kelsen itu kan dari awal sudah menjadi semacam rujukan utama ya, Prof ya, bagi kalangan para pakar tata negara, dan juga tentunya memiliki implikasi terhadap para hakim pada saat mereka memutuskan. Kalau semata-mata positivisme, artinya adalah nilai kebenaran hakikat hukum itu tidak termanifest dalam masyarakat, begitu ya, Prof ya. Cuman pertanyaannya, Prof, bukankah nilai kebenaran, nilai-nilai itu ada di dalam Pancasila? Nah, bagaimana para pakar hukum tata negara ini yang terpengaruh Hans Kelsen menghubungkan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Silakan, Prof. Baik. Nah, jadi saya kira kemandegan itu kenapa? Karena pemikiran hukum positivistik itu berpikir objeknya itu hanya objek tentang norma-norma hukum, yang kemudian ada semacam larangan bagi para ahli-ahli hukum untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Jadi ada istilahnya itu, kalau seseorang ahli ilmu hukum belajar sosiologi misalnya, belajar agama, itu dikatakan sebagai pemurtadan terhadap ilmu hukum. Jadi dari anekdot itulah kemudian saya katakan tidak mungkin kalau begitu hukum dapat dijadikan alat untuk memecahkan persoalan kalau hukum sendiri menolak tentang adanya kebenaran yang itu berada pada wilayah nilai etika dalam filsafat ya. Nah, teori hukum inklusif itu memang dalil yang pertama mengatakan hukum inklusif itu hanya akan ada sebagai upaya menjunjung tinggi adanya hukum-hukum yang menjunjung tinggi kebenaran jika memahami ilmu hukum itu dilakukan dengan pendekatan non-linear. Jadi bisa didekati dari segi filsafat,
bisa didekati dari segi agama. Nah, jadi pendekatan non-linear itu menjadi penting. Nah, pendekatan linear itu akan muncul apabila para ahli-ahli hukum atau para mahasiswa hukum itu diberikan kemerdekaan untuk berpikir. Maka al-hurriyah sebagai asas daripada tajrid. Jadi, nah itu ada aspek yang kedua. Teori hukum inklusif itu ada selain dia harus digunakan pendekatan non-linear, dia untuk menemukan kebenaran hukum itu tidak mungkin hanya dipahami objek hukum itu sendiri. Dia harus keluar. Dia harus memahami dari konteks etika, filsafat, dan termasuk juga harus adanya kemerdekaan berpikir. Jadi kita tidak bisa hanya ikut-ikut para pendiri teori yang lama yang kemudian menyesatkan akhirnya pada pandangan-pandangan positivistik yang pragmatis, yang hanya memberikan keuntungan bagi orang-orang kaya dan bagi orang-orang istilahnya itu para penguasa dan para pengusaha ya. Nah, itulah kemudian saya selalu mengutip untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan argumentasi hukum inklusif itu mesti didasarkan kepada dalil-dalil yang muncul pada abad 19. Sebentar, Prof. Sebentar, Prof. Satu poin dulu, Prof, untuk klarifikasi. Berarti kesimpulan saya bagaimana, Prof? Misalnya saya bilang begini, bahwa kita di Indonesia ini dalam konteks hukum ini membutuhkan filsafat hukum yang khas, cocok dengan nilai yang kita yakini. Filsafat hukum yang cocok. Artinya ada filsafat hukum di Indonesia kemungkinan ketika digali bertentangan dengan semangat dari filsafat hukum positivismenya Han Kelsen. Bagaimana, Prof? Betul, Mas Faro, betul sekali. Jadi ada pertentangan antara filsafat yang dikembangkan dan diusungkan oleh negara ini ketika mewujudkan atau memanifestasikan bagaimana dasar negara itu betul-betul menjadi dasar filosofis tentang formulasi atau susunan atau bentukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian inilah lepas. Nah, kenapa lepas? Karena gerakan positivisme ini kan merupakan lawan daripada gerakan hukum alam yang mengandung basis bahwa hukum itu datang dari hati nurani, bukan hanya sekedar olah otak yang hanya menghasilkan praktisi kan gitu. Itu kan pandangan dari Romawi. Nah, teori hukum alam itu basisnya kan lex humana. Jadi basis teori hukum alam itu sesungguhnya mengakomodir tentang adanya hukum wahyu, sebagaimana juga ada di dalam dasar negara Indonesia ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mestinya itulah yang menjadi cikal bakal daripada teori hukum yang harus dikembangkan di Indonesia, sebagaimana juga teori hukum inklusif itu juga diilhami oleh pandangan dari Thomas van Aquinas sebagai sebuah alat atau sebagai argumentasi yang digunakan untuk mematahkan pandangan Hans Kelsen yang menginginkan bagi para ahli hukum hanya untuk belajar hukum toh, tidak boleh dicampur dengan yang lain-lain. Nah, ya, baik, Prof. Sebentar, Prof. Okay. Jadi karena waktu kita untuk segmen pertama ini terbatas, Prof. Satu poin lagi, Prof, sebelum kita tutup. Baik. Saya mau tanya, Prof, sejauh ini pengembangan filsafat hukum yang dikatakan Profesor Jawahir tadi itu sejauh mana capaiannya? Gimana, Prof? Apakah sudah ada atau belum? Kalau saya belajar dari para guru-guru yang lama, memang dia sudah pernah menyebut-nyebut tentang filsafat hukum Pancasila, ya. Tapi aktualisasinya dalam formulasi hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan tidak pernah konkret. Dia hanya menyebutkan Pancasila itu sebagai cita hukum. Itu jadi upaya untuk membumikan bagaimana filsafat hukum Pancasila itu menjadi lebih konkret. Wujudnya adalah dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, termasuk juga diwujudkan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Itu yang kemudian saya kira kita belum mencapai pada upaya membumikan filsafat
hukum Pancasila Baik, ke Prof. dalam Jadi secara aktual belum, Prof. Tapi bagaimana dengan secara teoritis? Apakah sudah convincing atau belum? Sudah meyakinkan atau belum itu secara teori menurut Profesor? saya sebagai orang yang menggali ilmu hukum 20 tahunan, termasuk juga menggali dengan menggagas teori hukum inklusif itu 20 tahunan, itu sudah tulisan-tulisan yang saya cukup lama. Jadi memang sekali lagi untuk membangun sebuah filsafat hukum atau teori hukum yang memang convincing, maka tadi diperlukan adanya forum, yang diperlukan adanya semacam grup yang memang di situ terjadi dialektika teoritis ya. Dan disinilah fungsi mazhab tamsis ya, Prof ya. Dan inilah fungsi dari mazhab tamsis ya. Betul, betul sekali ya. Jadi Tamsis School of Law itu sebagai forum di mana kita dapat menguji tentang validitas sebuah teori yang dikemukakan oleh seseorang. Nah, insya Allah, jadi Tamsis School of Law ini akan kita kembangkan sebagai bagian daripada upaya-upaya untuk melakukan terobosan terhadap kemandegan perkembangan ilmu hukum Indonesia yang semakin hari arah pembangunan hukum nasional kita tidak jelas. Iya. Baik, Prof. Ini waktu kita sudah habis, Prof. Kita akan bikin lagi, Prof, di segmen selanjutnya, Prof. Terima kasih, Prof. Kalau boleh saya mau daftar di mazhab tamsis, Prof. Kira-kira bagaimana itu, Prof? Woi, silahkan. Silahkan, sangat welcome ya. Ya. Mas Ma'ruf, silahkan. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa kita untuk diskusi ya, muhadharah di dalam School of Law, Tamsis School of Law ya. Insya Allah saya kira kita akan menemukan banyak hal. Kenapa? Karena kita sebagai generasi dokter-dokter Indonesia itu memiliki kesamaan Weltanschauung ketika kita mempercayai bahwa Pancasila itu sebagai the Holy Treaty ataupun sebagai perjanjian luhur ya yang dirumuskan oleh para pendiri negara yang memiliki basic atau memiliki background yaitu para ulama. Mereka jangan main-main. Ya, baik Prof, baik Prof. Kita lanjutkan lain waktu, Prof. Karena waktu kita habis. Mohon maaf, Prof. Kita bisa berjumpa lagi. Pemirsa, teman-teman pecinta channel Real Thinkers, demikian tadi perbincangan dengan Profesor Jawahir. Kita berjumpa lagi dalam segmen selanjutnya. Sikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.